قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'du, sahabat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kita terus berharap agar kemudian kita termasuk hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah dan Allah tambah karunia-Nya atas diri kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, masih di momen Rabiul Awal. Kalau kemudian kita ingat, Rabiul Awal itu hari kelahiran Rasul Muhammad SAW, bulan kelahiran Rasul SAW. Rabiul Awal itu juga bulan di mana Rasul SAW itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada juga peristiwa yang mestinya kita juga mengingatnya juga, dan ini harus menjadi pelajaran bagi kita juga. Apa? Bahwa di bulan Rabiul Awal itu terjadi pergantian kepemimpinan dari Rasul Muhammad SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya apa? Kalau kemudian kita berbicara tentang pergantian kepemimpinan, ini adalah sesuatu yang alamiah, sesuatu yang terjadi mengikuti sunatullahnya. Kenapa? Karena fase kehidupan manusia itu kan sementara di dunia, dan ketika satu pemimpin itu meninggal, maka akan digantikan oleh pemimpin berikutnya. Atau kalaupun pemimpin itu belum meninggal tapi memang harus ada fase pergantian, maka pasti itu juga nanti akan ada yang namanya pergantian. Tetapi begini, sahabat yang dimuliakan Allah, kita tidak berbicara tentang fase pergantian kepemimpinan, tapi kita berbicara tentang bahwa kepemimpinan di dalam Islam itu adalah satu hal yang urgent, satu hal yang sangat penting. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjaga stabilitas pelaksanaan aturan-aturan Allah agar tetap tegak di muka bumi ini. Kalau kita berbicara kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau dipilih oleh sahabat yang lain, dan karena memang beliau itu yang paling dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ada kepemimpinan Umar, ada kepemimpinan Utsman bin Affan, ada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya, dilanjutkan dengan fase kepemimpinan berikutnya. Dalam rangka apa? Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam rangka sekali lagi tetap terjaganya pelaksanaan aturan-aturan Allah di muka bumi ini. Kenapa? Karena hakikatnya Rasul Muhammad SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar kemudian menjadikan kehidupan manusia di muka bumi itu berjalan dengan apa yang telah menjadi ketetapan Allah, berjalan dengan mengikuti perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kalau coba kita flashback ke belakang sebelum Islam datang, maka suasana yang terjadi pada waktu itu adalah suasana keburukan, suasana kebodohan. Ketika manusia menetapkan semua aturan-aturan yang ditunaikan dengan syahwat, dengan keinginan mereka,
dengan kehendak mereka, maka itu bisa terjadi ketidakadilan atas manusia yang lain. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang apa yang kita inginkan, tentu itu akan lebih mengarahkan bagaimana kita mengikuti dan memperturutkan kesenangan kita saja, atau bagaimana kita itu hanya berpikir bagaimana kita itu membuat aturan yang bisa menyelamatkan diri kita saja, dan atau paling banter kelompok kita, keluarga kita terselamatkan dengan apa? Dengan aturan yang kita buat. Dan itu belum tentu bisa memberikan kebaikan dan keadilan, kenyamanan, ketentraman bagi orang yang lain. Kenapa? Gitu. Karena kecenderungan manusia itu kan mengikuti apa yang menjadi syahwatnya, apa yang menjadi kesenangannya. Senang bagi saya belum tentu itu senang bagi sahabat sekalian. Atau sebaliknya, sahabat sekalian merasa senang dengan apa yang dilakukan oleh sahabat, tapi belum tentu itu adalah kebaikan bagi saya. Karenanya kemudian Allah mengutus hambanya. Karenanya Allah mengutus Rasulnya. Untuk apa? Untuk menjadikan aturan-aturan Allah itu tegak di atas muka bumi ini. Kenapa? Allah Maha tahu dengan hakikat penciptaan manusia. Allah mengetahui apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi keterbatasan, apa yang menjadi kelebihan di antara setiap hambanya. Karenanya Allah menetapkan aturan ini untuk menjadikan keadilan, untuk menjadikan kenyamanan, untuk menjadikan ketentraman, untuk menjadikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia tanpa melihat kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan seterusnya. Nah ini kenapa kemudian Allah itu memiliki sifat adil gitu. Karena Allah itu menciptakan aturan, perintah dan larangan yang ada di muka bumi ini dalam rangka untuk kebaikan semuanya, dalam rangka untuk kebaikan bersama. Disinilah fungsi dan tugas kepemimpinan itu, sahabat yang dimuliakan Allah. Dan bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan bahwa hakikatnya diri kita itu adalah pemimpin bagi diri kita. Kullukum ra'in. Tetapi ingat bahwa kepemimpinan kita itu juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah untuk lingkup yang kecil ya. Bagaimana kemudian kita itu juga adil terhadap diri sendiri, maka kita pun hakikatnya itu adalah pemimpin. Dan sekali lagi kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika kita berbicara yang lebih luas, kita memiliki keluarga, kita pun juga akan sebagai pemimpin, suami pemimpin atas keluarganya, istri menjadi pemimpin atas anak-anaknya gitu, manajer di dalam aktivitas kehidupan rumah tangganya. Anak-anak akan menjadi pemimpin atas dirinya sendiri dalam konteks ketika dia itu sebagai individu. Ketika di dalam konteks bermasyarakat ada pemimpin yang menjadikan aturan-aturan di tengah-tengah masyarakat itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Pun juga di dalam lingkup yang lebih besar, dalam urusan pemerintah misalnya, harus ada pemimpin. Pemimpin yang bisa menjadikan rasa nyaman, rasa adil, rasa tentram bagi seluruh umatnya, bagi seluruh warganya. Karena apa? Karena hakikatnya kepemimpinan itu dalam rangka untuk melayani dan dalam rangka untuk mengurusi kehidupan umatnya. Karenanya Rabiul Awal menjadi momen yang sangat-sangat penting bagi kita ketika ada fase pergantian kepemimpinan dari Rasul Muhammad SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau menjalankan kepemimpinan itu dengan sebaik-baiknya dalam rangka menjaga amanah yang diberikan kepada beliau. Pun juga Abu Bakar As-Siddiq, pun juga Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan juga kepemimpinan setelahnya, mereka senantiasa berupaya dengan sekuat tenaga menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa mungkin ada satu kesalahan
yang dilakukan sebagai sifat-sifat manusia dalam rangka tetap tegak dengan aturan Allah, dan mereka segera kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya pikir itu cukup bagi kita menjadikan pelajaran, kita jadikan sebagai tauladan bagi kita bahwa kepemimpinan para sahabat dan generasi-generasi terbaik dalam Islam kita jadikan sebagai contoh di dalam kehidupan kita. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.